Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamnah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Tapi sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan, operasi hitung, perkalian, dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama. Jadi, jika kedua operasi hitung tersebut muncul dalam suatu soal, maka pengerjaannya dilakukan urut dari kiri. Akan tetapi, jika terdapat operasi dalam tanda kurung, maka operasi hitung dalam kurung yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, supaya lebih paham, di sini Ibu Jamnah akan jelaskan bagaimana sih caranya. Nah, mohon disimak baik-baik ya videonya supaya kalian bisa paham bagaimana sih cara mengerjakan operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan. Ingat, perkalian dan pembagian itu memiliki kedudukan yang sama. Jadi mau dia berada di depan ataukah dia di belakang, itu dia punya kedudukan yang sama, tetapi tetap kerjakan urut dari kiri ya. Jadi jangan karena merasa perkalian dan pembagian memiliki derajat yang sama lalu kalian mau mengerjakan perkalian dulu baru nanti pembagian, padahal posisinya sebelah kanan. Itu tidak boleh, nanti hasilnya akan berbeda dari hasil yang kalian kerjakan sesuai dengan urutannya ya. Jadi materi kita hari ini adalah operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, berarti nanti operasi hitungnya itu ada perkalian dan pembagian. Nah, untuk itu supaya lebih paham, Ibu akan berikan contoh terlebih dahulu. Perhatikan dengan baik, jangan sampai videonya kalian skip sampai akhirnya kalian nggak paham nih materinya gimana sih cara ngerjakannya. Baik, contoh soal nomor 1, 4/5 dibagi 0,2 dikali 1/2. Nah, untuk soal yang tipenya seperti ini sangat mudah sekali ya. Pertama-tama kita samakan dulu semuanya. Semua pecahan ini menjadi pecahan biasa. Mulai dari yang pertama sudah dalam bentuk pecahan biasa, berarti tidak perlu diubah lagi, cukup ubah yang kedua, desimal ke pecahan biasa dan campuran ke pecahan biasa. Kalian sudah belajar kan minggu lalu tentang bagaimana mengubah operasi hitung bilangan desimal ke pecahan biasa dan pecahan campuran ke pecahan biasa. Baik, sebelum kita kerjakan kita ubah terlebih dahulu. Karena 4/5 sudah berbentuk pecahan biasa, tinggal kalian tulis kembali 4/5 dibagi, sedangkan 0,2 kalau ada satu angka di belakang koma berarti dia per 10, maka ini 2/10 seperti ini ya. Kemudian dikali 1 kali 2, 2 tambah 1, 3, maka hasilnya 3/2. Nah, sekarang sudah berubah semua ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau kemarin dalam pembelajaran operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan, kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu baru mengerjakan menjumlahkan dan mengurang. Kalau pada materi ini tidak perlu mengubah pecahan bilangannya ya, maksudnya tidak perlu mengubah penyebutnya, jadi kalian cukup langsung mengerjakannya saja. Tetapi ingat, untuk pembagian seperti ini itu harus diubah terlebih dahulu. Bagaimana mengubahnya? Ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk perkalian. Jadi angka 2 ini letaknya menjadi penyebut, angka 10 menjadi 2, jadi dia terbalik gitu ya. Nah, jadi kita langsung saja
4/5 kita tulis tetap, tetapi di sini operasi hitungnya yang kalian gunakan diganti menjadi perkalian. Lalu angka 10 yang tadinya menjadi penyebut berubah menjadi pembilang. Nah, seperti ini ya. Jadi dibalik, kalau tadi dia di sini sebagai penyebut, angka 10 sebagai penyebut, tetapi di sini dia berubah menjadi pembilang. Kemudian dikali 3/2. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. 4 dikali 10, 40. Kita tulis dulu. Jadi kita hitung dulu 2 dulu ya. Jadi yang ini nanti kita hitung setelah kita dapat hasil dari ini supaya lebih memudahkan. 5 kali 2, 10. Nah, bedanya di sini juga perlu kalian ingat kalau pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, penyebut ini tidak digerakkan sama sekali ya. Kalau sudah disamakan, penyebutnya tidak ditambahkan, tidak bisa dikurangkan, artinya hanya itu saja bilangannya. Tetapi berbeda dengan perkalian dan pembagian di sini, dia harus kalian kalikan. Jadi atas dikali atas, bawah dikali bawah. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Seperti itu ya. Nah, kita sudah dapat 40 kali 10. Nah, ingat kalau ketemu soal seperti ini dapat angka 0, maka bisa kalian bagikan. Kita coret nolnya, sisa 3/2, kita tulis kembali, berarti sisa 4/1 ya. Jadi nolnya sudah habis, berarti 4 kali 3, 12, 1 kali 2 sama dengan 2. Sekarang 12 dibagi 2 berapa? Sama dengan 6. Gampang banget kan? Nah, sedangkan kalau kalian melihat cara pada buku yang ada pada matematika karya Gunanto, nah di sini juga ada cara seperti ini ya. Mudahan kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, pasti kalian akan kebingungan nih bagaimana cara mengerjakannya. Nah, untuk itu Ibu Jamna kasih cara yang lebih mudah supaya kalian bisa lebih paham. Nah, lanjut ke soal kedua atau contoh yang kedua. Terdapat soal 1, 3/5 dikali 0,25 dibagi 20%. Supaya lebih memudahkan kita dalam menghitung, kita ubah seluruh bilangan ini yang tadinya pecahan campuran, desimal, dan persen, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita mulai dari 1, 3/5 dulu ya. Caranya adalah kalikan angka 1 dengan 5, kemudian tambahkan dengan 3, tetapi penyebutnya tidak dirubah. 1 kali 5, 5 tambah 3, 8, berarti 8 karena penyebutnya 5, tulis kembali 5 dikali 0,25. Kalau dua angka di belakang koma berarti dia per 100. 25 kita tulis kembali dibagi 20%, berarti sama dengan 20/100. Nah, kita bisa sederhanakan dulu untuk memudahkan. Jadi kita bisa sederhanakan 25 dengan 100 kita sederhanakan. Kemudian 20 dengan 100 juga bisa kita sederhanakan. Nah, tetapi di sini tulis kembali dulu 8/5. Nah, maksudnya menyederhanakan di sini adalah 25 kan bisa dibagi 25 tuh, 100 juga bisa. Berarti kita bagikan. Nah, di sini Ibu sederhanakan ya. Jadi di sini bisa kalian lihat. Ini sederhanakan dulu. Sederhanakan. Ini catatan pentingnya ya. Jadi kita sederhanakan 25/100 kita bagi dengan 25/25, 1/4. Nah, tinggal kita tulis kembali di sini 8/5 dikali 1/4. Kemudian dibagi 20 dibagi 100 kita sederhanakan, 20/100 kita sederhanakan ya. 20 bisa dibagi dengan 20, 100 juga bisa dibagi dengan 20, maka hasilnya 1/5. Kita tulis kembali 1/5, seperti itu. Nah, lanjut. Seperti tadi pada soal nomor 1, bila menemukan operasi hitung pembagian, maka ubahlah ke perkalian dengan membalik penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Jadi, langsung saja kita ubah dulu, baru kita nanti kalikan ya. Kita tulis kembali 8/5 dikali 1/4. Nah, ini operasi hitung pembagian kita ubah menjadi perkalian.
Sedangkan penyebutnya kita ubah menjadi pembilang. Lalu pembilang kita ubah jadi penyebut. Dibalik ya. Oke, dilanjut. Nah, di sini ada angka yang sama antara pembilang dengan penyebut. Kita bisa coret, tetapi supaya lebih memudahkan. Nah, ini 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, seperti itu. Gampang kan? 8 kali 1 sama dengan 8. 8 kali 1 lagi sama dengan 8. 4 kali 1 sama dengan 4. Baik, sekarang 8 dibagi 4 kan bisa tuh. Maka kita bagikan. 8 bagi 4 sama dengan 2. Gampang banget kan caranya? Baik, sekarang Ibu kasih lagi contoh yang ketiga. Contoh ketiga, diperhatikan baik-baik ya. Oke, contoh ketiga, 3,5 dikali buka kurung 3/5 bagi 20%. Nah, kalau dapat soal yang terdapat tanda kurung seperti ini, maka dikerjakan yang terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Nah, kita tulis tetapi sebelumnya kita ubah dulu ke pecahan biasa ya, supaya kalian lebih mudah dalam menghitung. 3,5 berarti 35 per, kalau satu angka di belakang koma berarti 10, dikali, karena 3/5 sudah dalam bentuk pecahan biasa, tinggal tulis kembali 3/5 dibagi 20/100 berarti 20% maksud Ibu ya. 20% berarti sama dengan 20/100. Seperti itu. Nah, sebelum kita mengerjakan soal yang di dalam kurung, terlebih dahulu kita sederhanakan dulu 20 dengan 100. Kita tulis kembali ya, 35/10 dikali 3/5. Nah, penyederhanaan dari 20 dibagi per 100 tadi sama dengan berapa? Sama dengan 1/5. Karena 20 bagi 20 sama dengan 1, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Oke, sebelum melanjut ke menghitung 3/5 dibagi 1/5, terlebih dahulu kalian ubah operasi hitungnya ke dalam bentuk perkalian. Nah, kita tulis kembali 35/10 dikali buka kurung 3/5 dikali yang tadinya 5 menjadi penyebut menjadi pembilang, yang tadinya angka 1 sebagai pembilang menjadi penyebut. Kita kalikan terlebih dahulu yang di dalam kurung, tapi jangan lupa angka yang di depan itu tetap harus ditulis terus karena belum kita jumlahkan ya. Belum kita kerjakan soalnya. Oke, lanjut. 3 kali 5, 15 per 5 kali 1, 5. Dapat sudah hasilnya. Sekarang kita bisa sederhanakan. 15 dibagi 5 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Berarti di sini kita bisa tulis, tapi nanti aja ya, berarti kita kalikan aja 35 kali 15, 10 kali 5. Tapi bisa juga kita sederhanakan dulu, kita ambil angka 35 bagi 5, jadi memudahkan. Kalau 15 bagi 5 kan dapatnya 3 juga bisa, atau 35 bagi 5 juga bisa, seperti itu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. 35 itu bisa kita bagi dengan 5. Berarti kita sederhanakan ya. Di sini maka 15 bagi 5 hasilnya tadi 3. 35 dibagi ini dibagi 5. Ini kita bagi 5. Yang ini juga kita bagi 5. 7/2 dikali 3. 3 di sini itu sama dengan per 1 ya, karena di sini 15 bagi 5 bisa, 5 bagi 5 juga bisa. Berarti 15 bagi 5 sama dengan 3, 5 bagi 5 sama dengan 1. Sekarang tinggal kita hitung deh. 7 kali 3, 21. 2 kali 1 sama dengan 2. Lalu kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran atau ke dalam bentuk pecahan desimal. Baik, jadi terserah saja sebenarnya, sudah sampai sini pun itu sudah benar loh ya jawabannya. Jadi kita ubah 20 berarti sama dengan 5. 20 bagi 2 berarti 10 ya. 10, mohon maaf tadi Ibu salah. 10
10 kali 2 kan 20, berarti ditambah 1, 10, 1/2. Atau bisa kita tulis dalam bentuk desimalnya adalah 10,5. Jadi seperti itu ya cara mengerjakannya. Baik, sampai di sini dulu penjelasan Ibu Jamna. Semoga kalian bisa paham dengan materi yang Ibu jelaskan. Jangan lupa komen di bawah kalau penjelasan Ibu terlalu cepat atau kalian tidak paham. Tapi kalau kalian merasa ilmu yang Ibu bagikan ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian yang di SD lain, yang kira-kira juga materinya juga sama seperti ini, supaya mereka juga lebih paham. Meskipun belajar di rumah, artinya tidak menyurutkan semangat kalian untuk tahu dan berusaha agar kalian bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.